apa peran dan fungsi BLM yang kawan-kawan ketahui hari ini, dan tujuan pribadi dari kawan-kawan memasuki ranah BLM. Karena kalau dilihat dari tahun ke tahun banyak sekali PR dan kecacatan yang sudah terjadi, tapi tidak dapat dicari solusinya atau rekonsiliasinya pun tidak jelas. Itu seperti apa? Terima kasih. Menjawab dimulai dari calon nomor 1, bisa menjawab waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, pertanyaannya pertama adalah realitasnya bagaimana. Amin tadi menyampaikan bahwa dari tadi jawabannya hanya khayalan. Sebenarnya realitas nanti kita bagaimana untuk menangkap aspirasi apa jadi maksudnya? Ya, itu seperti yang saya katakan tadi, kita bekerja sama nanti itu realitasnya harus bekerja sama. Dan BLM ini sebagai wadah aspirasi itu dalam artian kita yang melihat yang kita merapatkan mengenai apa sih yang dibutuhkan saat ini, kita kurangi di mana, ada permasalahan apa, ada isu apa, kita bangun aspirasi tersebut, kita tampung, nanti kita bicarakan sama-sama ke pihak identitas. Untuk kedua, peran dan fungsi BLM dan setiap itu mengalami catatan. Menurut saya itu wajar, sebenarnya wajar juga sih kalau tiap tahun selalu terjadi penurunan. Peran dan fungsi BLM itu sebenarnya adalah mereka dalam membangun dasar undang-undang serta peran legislatif dari situ maksudnya sebagai perwakilan mahasiswa. Ya itu kita membangun ADRT, membangun sebuah konsep untuk lebih baik lagi. Mungkin hanya kita bisa saya jawab. Ya, bisa jawab. Menanggapi ya, menurut saya untuk hari ini ketika kita meninjau kembali ADRT itu bukan sebagai win-win solution, itu memang sudah menjadi kewajiban. Itu peran kalian yang di sana kalian mengkaji gimana membuat sistem ini semakin ideal secara konstitusi. Tapi hari ini apa gerakan yang ingin kalian sampaikan ketika jawaban tadi itu tidak ada kejelasan gitu. Iya, seperti tadi transparansi kan. Transparansi kita fungsi kita ini harus lebih transparan gitu. Pada mahasiswa sih itu. Apa sih legislatif itu apa? Legislatif adalah badan perwakilan setiap mahasiswa. Dia yang menyusun dan mengatur undang-undang atau undang-undang pada sini ADRT. Kita seharusnya itu adalah menampung aspirasi itu seharusnya. Legislatif yang seharusnya menampung yang itu game itu kalau menurut pengetahuan saya koreksi jika salah. Terima kasih. Ya silakan. Beritanya yang berbeda berbicara soal transparansi itu kan saya transparansi apa yang kamu berikan kepada kita? Ya hasilnya. Sabar dulu. Maaf pakai ini. Jadi maaf sebelumnya. Transparansi apa yang kamu berikan kepada kita? Kalau semisal outputnya aja tidak sempurna, gitu loh. Akan bilang bahwa transparansi adalah win-win solution dari semua kinerja Akang. Kalau hasilnya tidak sempurna, gitu loh. Akang bilang bahwa transparansi adalah win-win solution dari semua kinerja Akang. Kalau hasilnya tidak sempurna, Akang yakin mau transparansi hal itu? Maksudnya gini, bagaimana cara Akang memperbaiki sebuah transparansi gitu? Kalau misalnya transparansi Akang berikan aja belum tentu sempurna. Akang mengira bahwa transparansi adalah solusi. Seharusnya Akang cari dulu solusinya, perbaiki dulu hasilnya, baru Akang transparansi. Transparansi itu bukan metode untuk mengkoreksi, Kang. Menurut saya. Jadi saya rada gambling di situ. Transparansi itu seharusnya udah outputnya. Outputnya Akang transparansi, bukan sebagai wadah untuk mengkoreksi Akang. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya jadi kalau solusinya transparansi itu solusinya itu kita sama kan. Kita sama-sama berbuat dari BLM sendiri mungkin nanti akan ada peningkatan yang saat ini mungkin belum terpikirkan oleh saya, belum ada gambaran kondisinya bakal seperti apa. Tapi itu kembali lagi saya butuh kerjasama yang baik antar ormawa karena kita meningkatkan persaudaraan. Kita tidak menyebarkan bendera masing-masing. Ormawa bukan tempat nongkrongan, tapi tempat untuk saling berbagi solusi memecahkan masalah. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 telah menjawab. Dipersilakan untuk calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kan atas pertanyaannya. Oke, yang pertama ini saya ingin menjawab tentang tugas BLM Kang ya.
tugas BLM menurut ADRT itu ada 3 Kang ya. Pengawasan, kebendaharaan, serta administrasi Kang. Nah, jadi dari ketiga tugas ini itu merupakan tugas pokok, di dalamnya itu terdapat pokok-pokok tugas yang dimana itu harus diwajibkan diselesaikan oleh BLM Kang. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk dalam kepastian ormas tentang aspirasi yang tadi akan sebutkan tadi, mungkin ya saya memiliki satu ide lah mungkin ya Kang ya. Tapi mungkin karena saya belum mengalaminya, mungkin akan masih seperti khayalan loh sementara ini. Nah, tapi akan saya coba realisasikan melihat situasi yang ada di depan. Nah, caranya itu seperti ini Kang. Yang pertama, kita kan mengambil aspirasi dari mahasiswa teknik. Yang pertama. Nah, setelah mengambil aspirasi tersebut, kita mengumpulkan nih Kang. Nah, kemudian kita mengajukan ke Ormawa nih kira-kira ini masalahnya ini. Tapi sebelum itu dari BLM juga sendiri juga kita sudah menentukan nih Kang. Kira-kira solusi apa sih untuk kayak gini? Jadi saat ada sosialisasi dengan Ormawa mengenai hasil aspirasi tersebut, kita juga menyarankan kan, kita juga nggak diam aja. Jadi kita menyarankan kalau dari BLM sih menyarankan kayak gini, tapi keputusan kan ada di Ormawa ya. Jadi Ormawa tetap menyarankan hal yang lain. Jadi kita rembukin bareng-bareng di sana, kita bekerja sama agar bisa mendapatkan jawaban dari masalah dari yang ada di aspirasi tersebut untuk mendapat masalahnya. Nah, setiap aspirasi kan pasti berasal dari sebuah masalah yang dialami oleh mahasiswa tersebut Kang ya. Nah, jadi mahasiswa tersebut tuh memberikan masalahnya itu lewat aspirasi Kang, masalah tersebut. Jadi otomatis kita mengetahui, oh jadi masalah itu di sini dari sini. Seperti itu Kang. Cukup. Ya, tadi saya udah dengar dari 2 jawaban kawan-kawan yang ada di depan sebagai pasangan calon, sebagai calon ya, ketua umum. Sederhana, kasih saya satu jawaban yang membuat saya meyakini bahwasannya saya harus milih kawan-kawan. Kawan-kawan pantas atau layak hari ini. Terima kasih. Kalau dari saya pribadi Kang, seperti yang tadi kan sudah ditanya oleh yang sebelumnya, jaminan Kang ya. Jadi alasan kenapa Kang harus memilih saya. Yang pertama, saya berpikir visi saya ini pas gitu loh untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di FT Unsika, walaupun tidak semua, tapi setidaknya kita dapat mengurangi. Jadi di masa yang akan datang itu permasalahan juga semakin sedikit. Jadi semakin jadi saat ini kan seperti yang bilang ya, BLM itu terjadi penurunan setiap tahunnya. Makanya itu mungkin awal dari saya itu saya akan membuat gimana mulai dari saya. Mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari audiens yang menyaksikan secara online. Pertanyaan dari Maria Angelina Sitanggang, Prodi S1 Teknik Industri. Pertanyaan ditunjukkan kepada kedua calon. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ingin perbaiki dari BLM tahun lalu dan apa proker unggulan Anda? Untuk calon nomor 2 dipersilakan menjawab. Waktu 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Izin menanggapi dari pertanyaan siapa tadi? Teh Maria ya? Ya, untuk pertanyaan dari Teh Maria, kekurangan dari BLM tahun lalu dan dengan BLM-nya itu, yang pertama, itu adalah kurangnya tentang masalah kejelasan tentang dana. Nah, alasan saya maju itu juga, saya juga ingin memperbaiki alur dari dana tersebut. Soalnya ya, yang saya tahu itu kita juga masih belum jelas nih alur dana itu kira-kira progresnya kayak gimana sih gitu loh. Nah, lalu untuk program kerja unggulan, yang pertama saya ingin menyelesaikan SOP kendaraan, karena dengan selesainya SOP kendaraan kita juga mengetahui alur dari dana itu bagaimana, dari rektorat ke Ormawa itu kira-kira alurnya bagaimana sih bilang kerjanya. Nah, lalu kemudian juga ada legislative school. Jadi kita ini BLM ini bukan cuma sebagai organisasi, jadi kita juga sebagai wadah pembelajaran gitu loh bagi orang-orang yang kira-kira legislatif itu apa sih? Soalnya kan kebanyakan orang-orang tahu ini, wah tahunya ada BEM, orang awal gitu. BLM ini kan anggapannya kayak lebih kurang terekspos gitu kan, lebih kurang diketahui oleh banyak mahasiswa FT. Nah, makanya itu kita mengadakan nih legislatif school untuk menjelaskan kira-kira legislatif itu seperti apa, BLM itu seperti apa. Nah, lalu kira-kira tugas legislatif itu seperti apa, lalu perbedaannya antara legislatif dan eksekutif itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin itu. Baik, cukup Kang. Terima kasih atas jawabannya. Untuk calon nomor 2,
Untuk calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Teh Maria atas pertanyaannya. Yang pertama, apa yang ingin diperbaiki? Yang pertama adalah yaitu transparansi pendanaannya. Lalu ingin melakukan apa program bulannya? Yang pertama adalah mendirikan KPUM yang mandiri gitu. Jadi KPUM itu tidak hanya adalah pemilihan BEM saja, melainkan dalam satu periode memiliki masa jabatan 1 periode. Terus tugasnya untuk apa? Yang pertama, jadi nanti KPUM ini mereka nggak hanya mengurusi pemilihan BEM dan BLM saja, melainkan para himpunan. Untuk panwasnya sendiri nanti bisa disesuaikan, dikonsepkan bareng-bareng. Lalu yang kedua adalah aspirasi rutin. Kita menyediakan form aspirasi yang setiap triwulan atau misalnya setiap minggu itu akan kita cek, lalu kita akan dialogkan ke pihak yang bersangkutan. Yang terakhir adalah transparansi pendanaan, alur pendanaan. Sekali lagi, semua mahasiswa harus tahu dong, Ormawa dapat dana berapa, digunakan untuk apa, dan hasilnya apa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Alhamdulillah, acara debat hari ini telah usai. Baik, sekian acara debat calon ketua BLM FT Unsika kali ini. Beri tepuk tangan kepada calon ketua BLM FT Unsika. Terima kasih kepada audiens atas partisipasinya dalam acara debat kali ini. Acara akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator, kepada para calon dan moderator untuk kembali ke tempat semula. Silakan, Kang. Hadirin yang terhormat, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Kami di sini selaku KPUM FT Unsika 2020 mengucapkan rasa terima kasih kepada hadirin semua. Selain itu, kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga rangkaian acara debat yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.